Gue gak pernah nyangka hidup gue bisa berubah cuma gara-gara satu pandangan. Iya, satu pandangan. Bukan ke langit, bukan ke kitab, tapi ke seorang akhwat. Gue tahu ini kedengeran gak islami banget, tapi ya kenyataannya gitu. Bukan karena mimpi atau hidayah di malam Jumat, tapi karena mata gue tiba-tiba nemu sosok yang bikin dada gak karuan. Bukan deg-degan biasa, tapi kayak ada suara kecil yang bilang, "Ra, kamu harus berubah." Dan anehnya, suara itu bukan dari dalam hati, tapi dari wajah teduh seorang perempuan yang bahkan gak ngeliat gue sama sekali. Waktu itu kampus lagi, rame-ramenya kegiatan rohis. Gue duduk di taman deket mushola, nungguin dosen yang udah 2 kali ngilang dari jadwal. Sambil scroll IG, tiba-tiba gue lihat dari kejauhan ada sosok perempuan jalan pelan, kak neko-neko, pakai gamis hitam, cadar nutupin setengah wajah, cuma kelihatan matanya. Tapi matanya bro, entah kenapa bikin hati adem. Gak kayak lihat selebgram. Ini baik, ada ketenangan di sorotannya, kayak dia gak peduli dunia, gak peduli sekitar. Dia cuma fokus jalan ke musola. Simple. Tapi justru di situ letak magisnya. Gue sempet bengong beberapa detik. Mungkin kalau ada kamera sinetron, ekspresi gue kayak tokoh figuran yang jatuh cinta dalam diam. Tapi ini beneran, gak pakai musik latar. Tapi hati gue langsung bilang, siapa dia? Pas dia duduk di teras mushola ngelepas sepatunya, semua gerakan dia pelan, kalem, kayak orang yang tahu dia diawasi Allah. Gak dibuat-buat, gak ada gaya. Dan gue makin gak bisa berpaling. Gue gak tahu namanya, gak tahu jurusannya. Tapi yang gue tahu satu, gue pengen kenal dia. Besoknya gue cerita ke temen gue Ihsan. Dia udah duluan aktif di kegiatan rohis, anaknya alim, tapi masih bisa diajak bercanda. Gue ceritain sambil setengah malu, karena gue tahu alasan gue naksir tuh gak terlalu syar'i. Tapi Ihsan malah ngakak. Lo naksir akhwat bercadar? Lo yang kemarin bilang hijrah itu tren musiman? Lo yang wudhu aja suka pakai tisu basah? Gue cuma ngangguk. Bro, dia itu aktif di kajian kampus, anak halakuh. Gak sembarangan orang bisa deketin dia. Lo harus serius, bukan modal follow IG terus DM. Gue nelen ludah, jadi berat juga ya. Terus gue harus ngapain? Ya, ikut kajian lah. Lo masuk dunia dia, tunjukin kalau lo bukan cuma kagum, tapi juga mau jadi lebih baik. Dan begitulah, gue akhirnya mutusin untuk ikut kajian. Bukan karena pengen paham tafsir atau nyari pahala, tapi karena pengen lihat dia lebih dekat. Setidaknya bisa tahu jam berapa dia datang, duduk di mana, dan siapa tahu bisa ngasih kesan. Gue pikir, ya udahlah, belajar agama dikit-dikit gak masalah. Lagian banyak juga tuh konten hijrah yang bilang cinta bisa jadi jalan menuju Allah. Ya udah, gue coba aja. Hari Senin sore, gue udah siap. Dari jam 3, kajian mulai jam 4. Gue pakai baju koko putih yang cuma gue pakai setahun sekali. Kalau salat Id, celana bahan, peci putih, dan semprotan parfum Arab yang baunya kayak campuran kayu dan kembang 7 rupa. Gue nyampe musola, duduk paling depan. Niat banget, bahkan sebelum ustadznya datang, gue udah buka buku catatan. Gaya-gayaan sih, padahal isinya kosong. Tapi pas kajian mulai, gue mulai ngerasa aneh. Ustadznya ngomongnya kalem, nadanya pelan, tapi kena banget ketika seseorang mencintai makhluk melebihi cintanya kepada Allah. Maka tunggulah kegelisahan. Wih, dalam banget. Gue langsung pegang dada Dea. Naindergiu, kok kayak tahu aja isi hati gue. Gue melirik ke arah barisan. Si dia duduk di belakang niatet serius. Dan entah kenapa, buat pertama kalinya gue pengen nyatet juga.
Tapi pas buka catatan, tangan gue malah bikin coretan gak jelas. Ada gambar hati, ada tulisan, semoga kita sejalan di jalan hijrah. Astagfirullah. Gue tutup buku buru-buru. Tapi benar, sore itu ada sesuatu yang mulai gerak dalam diri gue. Gue gak bisa jelasin, tapi kayak gue sadar, ternyata selama ini gue sibuk ngejar manusia. Padahal hubungan gue sama penciptanya aja berantakan. Gue pulang dari kajian dengan perasaan campur aduk. Masih naksir? Iya. Tapi gue juga mulai mikir, kalau gue benar-benar serius, berarti gue harus berubah. Dan gue belum tahu kalau itu baru pintu awal. Karena yang datang selanjutnya bukan cuma rasa cinta, tapi juga rasa malu, rasa bersalah, dan sesuatu yang bikin gue akhirnya nangis di pojok masjid. Gue pikir setelah ikut satu kajian, hati gue udah lumayan bersih. Ternyata kagak. Yang bersih cuma koko gue. Itu pun hasil minjem dari adik. Setelah kajian pertama, gue makin penasaran. Bukan makin penasaran sama si akhwat oke. Itu juga sih, sedikit tapi gue mulai ngerasa ada yang kurang dari diri gue sendiri. Kayak ada ruang kosong yang selama ini gue isi dengan hal-hal receh. Dan sekarang baru sadar, itu semua gak ngenyangin. Gue mulai rajin datang ke kajian. Bahkan gue udah punya jadwal sendiri. Senin, kajian tafsir. Rabu, kajian adab. Jumat, kajian fikih. Gue yang dulu kalau dengar kata kajian langsung ngantuk, sekarang malah nungguin. Lucunya, tiap datang, posisi gue gak pernah jauh-jauh dari depan. Kadang gue sok sibuk nyatet, padahal yang gue catat tuh cuman satu kalimat. Sisanya dudelai-laila logo masalah. Tapi meskipun begitu, ada satu hal yang terus bikin gue gak nyaman. Setiap kali Ustadz ngomong soal niat, hati gue langsung nyut-nyutan. Karena gue tahu, awalnya gue datang bukan karena Allah, tapi karena cewek. Dan meskipun sekarang udah mulai serius, gue gak bisa bohong bahwa bayangannya masih suka mampir di kepala. Pernah suatu sore, gue telat datang. Musola udah penuh. Gue masuk sambil ngendap, berharap bisa nemu tempat yang gak terlalu mencolok. Tapi ternyata satu-satunya spot kosong ada di belakang, dekat barisan akhwat, meskipun tetap dipisah tabir. Dan pas gue duduk, dari palikain pembatas ada suara cewek batuk kecil. Seketika jantung gue kebat-kebit. Batin gue bilang, jangan-jangan ini dia. Dan alih-alih fokus ke kajian, gue malah tebak-tebakan sendiri sepanjang sesi. Tapi semakin sering gue datang, semakin banyak hal yang bikin gue mikir. Ustadz pernah bilang, orang yang belajar agama itu kayak orang haus yang baru nemu mata air. Semakin diminum, semakin terasa haus. Dan itu benar. Dulu gue ngerasa cukup cuma tahu Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Tapi setelah tahu makna ayat-ayat lain, gue ngerasa bodoh banget. Kayak selama ini hidup di rumah, tapi gak pernah ngobrol sama pemiliknya. Puncaknya, suatu hari gue pulang dari kajian malam. Jalanan sepi, lampu jalan remang, dan gue naik motor sendirian. Di lampu merah, gue berhenti. Gue lihat ke cermin spion, gelap, cuma pantulan samar wajah gue. Dan entah kenapa, tiba-tiba muncul pertanyaan di kepala gue sendiri. Kalau lo mati sekarang, apa lo udah siap? Gue nolen ludah. Karena jawabannya jelas, belum. Bahkan sangat belum. Gue langsung inget dosa-dosa gue. Inget semua waktu yang gue buang cuma buat main, buat ngejar cinta yang gak halal. Inget mama yang sering gue abaikan nasihatnya. Inget semua janji salat yang gue tinggalin. Dan saat itu, gue ngerasain sesuatu yang belum pernah gue rasain. Takut. Gue sampai rumah, masuk kamar, duduk di lantai. Gue buka HP, mau cari hiburan. Tapi yang gue buka malah aplikasi Al-Quran. Gue baca pelan-pelan, gak ngerti semua artinya. Tapi gue ngerasa tenang. Gak ada musik,
gak ada notifikasi. Cuma suara dalam hati yang bilang, teruskan, Ra, terusin. Sejak malam itu, gue gak cuma datang ke kajian, tapi juga mulai salat malam, meskipun masih ngantuk dan suka ketiduran. Tapi setiap kali bisa bangun, gue ngerasa kayak dapet sesuatu yang gak bisa dijelasin. Kayak kedamaian. Dan di tengah-tengah proses itu semua, gue mulai sadar bahwa gue udah gak seobsesif dulu sama si Ahwat itu. Bukan karena dia gak penting, tapi karena gue mulai ngerti yang gue butuhin itu bukan sosok perempuan yang bikin hati gue meleleh, tapi gue butuh Tuhan yang bisa nenangin hati gue kapan aja, bahkan tanpa harus lihat siapa. Tapi hidup gak selalu lurus-lurus aja, karena di saat gue mulai nyaman dengan perubahan ini, sebuah kejadian kecil bikin semuanya goyang lagi. Dan gue harus milih, lanjut di jalan ini atau balik ke gue yang dulu. Jadi ceritanya, ada satu teman lama gue, namanya Denny. Dia teman nongkrong gue dulu. Zaman masih rajin begadang dan jarang sholat. Suatu malam, dia ngechat gue, ngajak ngopi. Awalnya, gue ragu, tapi karena udah lama gak ketemu, dan gue pikir, ya udahlah, silaturahmi. Kita ketemu di warkop biasa, duduk, ngobrol. Awalnya santai, tapi makin lama, makin banyak obrolan yang gak nyaman. Denny mulai ngomongin hal-hal lama. Cewek-cewek yang dulu pernah kita gebet bareng, prank waktu Ramadan, bahkan dosa-dosa yang gue udah coba lupain. Dan di situ, gue ngerasa kayak ditarik mundur. Tiba-tiba dia nyodorin HP. Bro, lo harus lihat ini, video si Sari yang dulu suka sama lo, sekarang jadi seleb TikTok. Gue refleks nolak. Gue udah gak di situ, Dan. Dia wah, sekarang lo udah jadi ustadz ya? Kajian mulu, nyari bidadari surga? Gue senyum kecut. Tapi di dalam hati, gue sakit. Bukan karena dia ngeledek, tapi karena mungkin benar, gue masih setengah-setengah. Malam itu gue pulang dengan kepala penyus, suara Denny, suara masa lalu, dan suara kecil yang bilang, lo masih belum kuat. Dan malam itu juga, untuk pertama kalinya sejak ikut kajian, gue nangis. Beneran nangis, duduk di pojok masjid kampus yang udah sepi, cuma lampu temaram dan suara kipas angin. Gue duduk, nutup wajah, dan air mata jatuh sendiri. Ya Allah, aku pengen berubah, tapi aku takut balik lagi. Dan entah gimana, tangisan itu jadi titik balik gue selanjutnya. Setelah malam penuh air mata itu, gue ngerasa kayak ada yang luruh dari diri gue. Bukan dosa yang langsung hilang seketika, tapi gengsi, ego, dan rasa sok kuat yang selama ini gue bawa kemana-mana. Malam itu gue ngerasa buat pertama kalinya gue benar-benar minta tolong sama Allah. Bukan karena pengen dapat sesuatu, tapi karena gue gak punya apa-apa lagi. Besoknya, gue datang ke kajian dengan wajah bengkak. Untungnya, gue duduk di belakang, jadi gak terlalu kelihatan. Tapi hati gue jauh lebih ringan. Gak ada beban buat kelihatan alim, atau harus sok catat banyak. Gue datang karena gue pengen belajar, karena gue butuh arah. Dan kayak Allah jawab, langsung. Kajian hari itu bahas tentang istiqamah. Ustadz bilang, setiap orang yang mau berubah pasti diuji, karena Allah ingin tahu lo serius atau cuma musiman. Jelek, rasanya kayak dijitak dari belakang. Gue duduk, nunduk, nyatet sambil mikir, gue ini serius gak sih? Atau cuma karena kemarin nangis, terus ngerasa udah jadi orang baru? Sore itu gue gak pulang, langsung gue nongkrong sendirian di depan musola, duduk di tangga, lihat langit, mendung, tapi adem. Ada suara angin pelan dan daun-daun jatuh. Rasanya damai, tapi juga kosong. Dan di tengah sunyi itu, ada suara pelan dari belakang gue. Mas Raka ya? Gue kaget. Suara cewek, pelan, sopan,
Gua nengok dan bener, itu dia, si Akhwat bercadar yang jadi alasan awal gue berubah. Tapi ini pertama kalinya dia nyapa, bahkan nyebut nama. Iya, saya Raka. Suara gue kaku. Dia berdiri agak jauh, tetap jaga jarak, tapi suaranya jelas. Afwan, ana hanya mau menyampaikan amanah dari Ustadz. Gue nahan nafas. Amanah dari Ustadz. Beliau menyampaikan salam dan berpesan, semoga masyarakat terus dijaga niatnya dalam belajar, karena hidayah itu mahal dan Allah hanya beri pada yang sungguh-sungguh. Gua bengong, gak nyangka ternyata Ustadz ngeliat gua dan dia nitipin pesan lewat dia. Syukran, jawab gue pelan. Dia cuma angguk pelan, lalu balik badan dan pergi. Jalan cepat, gak banyak gerak, kayak biasa, tapi langkahnya ninggalin jejak yang panjang banget di hati gue. Malamnya gue gak bisa tidur. Bukan karena baper, tapi karena kata-kata itu terus muter di kepala. Semoga masyarakat terus dijaga niatnya. Gue mulai evaluasi. Gue buka lagi catatan kajian. Gue mulai hafalin beberapa doa pendek. Gue catat dosa-dosa lama yang masih suka ke bawah. Dan setiap sebelum tidur, gue tanya diri sendiri, hari ini gue beneran nyari Allah atau cuma nyari pengakuan? Hari-hari gue berubah. Nggak drastis, tapi pelan. Dulu gue bangga kalau story IG rame. Sekarang gue dim-dim share kutipan kajian. Dulu kalau ada cewek cantik lewat, mata gue refleks. Sekarang ya masih refleksi, tapi langsung gue istighfarin. Gue sadar perubahan itu bukan soal langsung jadi sempurna, tapi soal ngelawan diri sendiri setiap hari. Dan lucunya, di tengah perjalanan ini, gue malah mulai jadi tempat curhat temen-temen. Si Denny yang dulu nyodorin video TikTok, suatu malam ngewa panjang. Dia bilang, gue iri Rak, lu bisa berubah. Gue stuck di sini. Gue balas singkat, bro. Yang bikin gue berubah itu bukan karena gue kuat, tapi karena gue nyerah. Coba aja lo nyerah juga, tapi ke Allah. Dari situ obrolan kita lanjut. Gue ajak dia ikut kajian. Awalnya ogah-ogahan, tapi setelah 3 kali dia mulai senyum sendiri. Dan gue lihat mata dia mulai adem. Ternyata hidayah itu menular. Tapi belum semua berjalan mulus, karena ujian sebenarnya justru muncul saat semua kelihatan tenang. Dan yang paling berat, bukan dari luar, tapi dari diri sendiri. Satu malam gue mimpi. Dalam mimpi itu, gue jalan di lorong panjang. Gelap, sepi, gak ada siapa-siapa. Di ujung lorong, ada cahaya. Tapi setiap gue jalan, ada tangan-tangan hitam yang narik balik. Suaranya serem, bisikin dosa-dosa lama. Ingat gak? Lo pernah bohongin nyokap. Lo pernah ninggalin salat 5 waktu, bro. Lo ikut kajian, tapi masih mikirin cewek. Gue bangun keringetan, nafas ngos-ngosan, dan gue sadar perjalanan ini belum selesai. Bahkan mungkin baru mulai. Tapi gue janji satu hal ke diri sendiri. Sekarang, kalau gue nangis lagi, itu bukan karena cewek, tapi karena gue gak pengen kehilangan Allah. Pagi itu, langit cerah, tapi hati gue gelisah. Gue duduk di beranda rumah, bawa mushaf kecil dan segelas teh yang udah dingin sejak subuh. Ayat-ayat Al-Quran mengalir di lidah gue, tapi pikiran gue kemana-mana. Ada sesuatu yang mengganjal, tapi gue gak ngerti apa. Sampai akhirnya sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Assalamualaikum Mas Raka, saya guru ngaji adik Mas di TPQ. Beliau sakit, dan sebelum tidur tadi malam sempat minta dibacain tulisan Mas Raka dari catatan kajian. Gue kaget. Adik gue, Raihan, yang usianya baru 9 tahun itu, selama ini memang suka ikat TPA. Tapi gue gak pernah nyangka
Dia sampai cerita tentang gue di tempat ngaji. Bahkan katanya minta tulisan gue dibaca buat dia. Gue langsung tanya kabarnya. Dan ternyata dia cuma demam biasa. Tapi tetap pesan itu ngehantam hati gue. Ternyata perubahan yang kita lakukan, sekecil apapun, bisa berdampak ke orang lain. Bahkan yang enggak kita duga. Gue mulai sadar, gue bukan cuma lagi berjuang buat diri sendiri, tapi buat orang-orang di sekitar yang lihat, yang berharap, yang mungkin lagi nyari panutan. Hari-hari berlalu, kajian tetap gue datengin, walau kadang capek. Tapi tiap kali ngerasa lelah, gue inget Raihan, gue inget Dini, gue inget diri gue sendiri yang dulu nyasar. Dan sekarang dikasih jalan pulang. Sampai suatu hari Ustadz ngajak peserta kajian buat ikut program safari dakwah ke desa terpencil. Nggak banyak yang daftar karena butuh waktu, tenaga, dan keberanian. Tapi gue angkat tangan, nggak pakai mikir panjang. Dalam hati gue bilang, kalau ini jalan Allah, kenapa harus ragu? Dan perjalanan itu jadi babak baru. Gue dan beberapa teman kajian naik minibus ke daerah pegunungan, jauh dari kota. Sinyal pun mati total. Tapi sambutan warga, Masya Allah, hangatnya bukan main. Anak-anak kecil lari nyamperin sambil senyum-senyum malu. Orang tua ngundang masuk rumah, nyuguhin air kelapa dan pisang rebus. Malam itu kami ngisi pengajian, nggak pakai mic, cuma pakai pengeras suara kecil. Gue duduk di tengah lingkaran pemuda desa. Mereka dengerin, matanya penuh cahaya. Gue cerita tentang masa lalu gue, tentang gimana Allah ubah hati yang keras jadi lembut, tentang tangis yang ternyata bukan tanda kelemahan, tapi sinyal bahwa jiwa udah gak tahan, jauh dari Tuhannya. Ada yang nangis malam itu, ada yang peluk gue sambil bilang, "Mas, saya juga mau berubah." Dan disitulah gue sadar, perjalanan hidayah itu bukan finish, tapi start. Dan tugas gue sekarang bukan cuma ngejaga diri sendiri, tapi jadi sebab orang lain ketemu jalan pulang. Sepulang dari sana, gue makin sering nulis, bukan buat likes, tapi buat berbagi rasa. Gue bikin konten cerita singkat tentang kajian, tentang sholat yang ditunda, tentang doa yang gak dikobul-kobulin, padahal ternyata ditunda buat saat yang tepat. Follower gue nambah, tapi kali ini bukan yang nyari gaya, tapi yang nyari cahaya. Sampai suatu hari, notifikasi muncul dari akun yang bikin gue berhenti sejenak. Nama yang gak asing, bukan cewek yang dulu jadi alasan awal gue ikut kajian, tapi adiknya. Namanya Aisyah. "Mas Raka, Afwan, Ana cuma mau bilang makasih karena cerita antum. Kakak Ana juga makin semangat ngaji. Dan insya Allah bulan depan dia akan menikah." Q baca pelan, senyum. Gak ada rasa kecewa, gak ada penyesalan. Gue justru ngerasa lega. Perjalanan gue ternyata bukan buat dapetin dia, tapi buat nemuin diri sendiri. Dan sekarang Allah udah nunjukin, yang kita kejar karena Allah gak akan sia-sia. Meskipun ujungnya bukan sesuai rencana. Gue tutup HP, lihat langit sore, dan di tengah hembusan angin yang pelan, gue berdoa, "Ya Allah, terus jaga hati ini. Jangan biarkan aku balik ke aku yang dulu, dan bimbing langkah ini sampai benar-benar pulang kemu." Beberapa bulan berlalu sejak gue memulai perjalanan yang awalnya cuman karena naksir. Sekarang semua udah berubah. Bukan karena gue tiba-tiba jadi ustadz, bukan juga karena hidup gue jadi sempurna, tapi karena gue belajar satu hal penting. Hidayah itu bukan sesuatu yang sekali datang terus selesai. Hidayah itu harus dijaga, dipelihara, dirawat, bahkan kalau perlu dikejar tiap hari. Suatu pagi di hari Jumat, setelah salat subuh di masjid,
Gue duduk di serambi sambil nunggu matahari terbit. Ada bapak-bapak yang biasa azan duduk di sebelah. Gue namanya Pak Hasan. Beliau orangnya kalem, tapi suka nyeletuk yang nyentil. Raka, katanya tiba-tiba, kamu tahu nggak? Banyak anak muda ke masjid sekarang karena lihat kamu. Gue kaget. Saya, Pak, beliau angguk. Iya, gaya kamu masih muda, tapi isi kepala kamu udah mulai serius. Anak muda itu kadang gak butuh ustadz. Mereka cuma butuh teman yang jalan duluan. Kata-kata itu nancep banget. Karena selama ini gue pikir perubahan yang gue alami cuma buat diri sendiri. Ternyata setiap langkah yang gue ambil, ada mata yang ngikutin, ada jiwa yang ikut tergerak. Dan gue mulai sadar, menjadi baik itu bukan soal jadi paling benar, tapi soal berani mulai dan terus berjalan. Beberapa waktu kemudian, gue ditawari jadi pembicara tamu di kajian remaja masjid. Q ketawa, Padit, saya mah bukan siapa-siapa, kata gue. Tapi panitianya bilang, justru itu mas, karena Mas Raka pernah ada di tempat kami sekarang. Cerita mas itu real. Akhirnya gue terima, dan malam itu gue berdiri di depan anak-anak muda yang duduk lesehan, pakai hoodie. Ada yang masih pegang HP, ada yang sambil ngemil. Gue mulai dengan cerita paling jujur. Gimana gue dulu ikut kajian cuma karena cewek. Gimana gue jatuh bangun, dan gimana Allah kasih kesempatan berkali-kali. Beberapa dari mereka ketawa, beberapa diem, dan matanya merah. Dan gue tutup dengan kalimat, kalau hari ini kalian kesini karena cari teman, cari suasana, atau bahkan karena suka sama seseorang, gak apa-apa, asal jangan lupa Allah itu selalu punya cara buat narik kita balik. Dan kadang caranya nyeleneh, tapi selalu penuh cinta. Setelah kajian itu, gue duduk sendiri di depan masjid. Angin malam pelan, lampu jalan kuning remang, dan suara jangkrik nyaring. Gue mikir, sejauh ini gue udah sampai mana? Tapi kenapa kali ini gue gak nyari jawaban? Gue cukup bersyukur karena dari seorang cowok biasa yang cuma ikut kajian karena cewek, sekarang gue bisa cerita ke orang lain tentang Allah, tentang cinta yang gak pernah bikin sakit hati, tentang jalan pulang yang ternyata selalu terbuka. Dan akhirnya gue sadar satu hal, kadang jalan menuju Allah dimulai dari niat yang paling remeh, tapi Allah bisa bawa kita ke tempat yang paling indah asal kita terus jalan, meski pelan, meski jatuh, tapi gak nyerah. Karena sejatinya yang bikin kita mulia bukan karena kita gak pernah salah, tapi karena kita gak pernah berhenti minta ampun dan terus mencoba untuk pulang. Akhir kisah ini bukan penutup, ini cuma titik koma, karena perjalanan iman gak akan pernah selesai sampai kita benar-benar kembali kepadanya.